memeriksa mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi untuk mendalami ada atau tidak keterlibatannya. Langkah ini didukung Komisi 3 yang menyebut pemeriksaan menyeluruh harus dilakukan. Ya, solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak, gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Pernyataan kesiapan Budi Aris Setiadi soal mengaku siap diperiksa dalam kasus judi online kini diuji. Budi Aris dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus judi online yang menyeret sejumlah pegawai Kementerian Komdigi tempatnya pernah bertugas. Budi menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri sekitar 6 jam. Usai diperiksa, Budi tak berkomentar saat ditanya soal keterlibatannya dalam kasus ini. Meski tidak memberikan informasi detail, Menkominfo periode 2023-2024 ini mengkonfirmasi pemeriksaan dirinya terkait penyelidikan kasus judi online di Kementerian Komdigi. Saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Langkah polisi memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Ari juga didukung Ketua Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Habibur Rahman. Habibur Rahman menyebut pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memperjelas proses hukum dari penyelidikan kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Ya bagus ya, silakan saja ya diperiksa. Pak Budi juga saya pikir akan kooperatif, ya sudah kooperatif juga memberikan keterangan supaya peristiwa ini bisa benar-benar diungkap dengan terang benderang. Kalau feeling saya sih ya, saya tahu Pak Budi orang baik, Pak Budi itu orang profesional ya, insya Allah ya, kita berharap nggak ada sedikit pun keterlibatan beliau. Tapi karena posisi beliau bekas menteri, waktu itu adalah menteri, ya kan, tempus deliktinya juga di zaman beliau menteri, ya tentu wajar kalau dimintai keterangan. Itu soal Pak Budi Ari. Setidaknya 24 orang ditetapkan jadi tersangka dalam kasus ini. Dari 24 tersangka, 9 orang merupakan pegawai Komdigi dan 1 orang staf ahli Komdigi, sementara 14 orang lainnya dari kalangan sipil. Adapun modus yang dilakukan yaitu pegawai Komdigi membuka kantor satelit di daerah Bekasi, Jawa Barat untuk melindungi ribuan situs judi online. Sementara itu, para pemilik situs ini menyetor uang setiap bulannya hingga 24 juta rupiah agar situsnya tidak ditutup. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyita sejumlah barang bukti. Beberapa di antaranya adalah uang senilai 76,979 miliar rupiah, 63 perhiasan, 28 kendaraan bermotor, puluhan alat elektronik, hingga senjata api berikut ratusan butir peluru. Polisi menyebut nilai total barang bukti yang disita mencapai 166,686 miliar rupiah. Sementara itu terkait upaya pemberantasan judi online, Komdigi mengklaim sudah menutup 380.000 situs judi online sejak awal November 2024. Menkomdigi Mutia Hafid menyebut tak hanya penelusuran situs, penanganan juga diperlukan melalui pengecekan rekening terkait judi online. Sampai 19 November untuk situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja Des Judi Online ini, kami sudah
mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Keterlibatan pegawai kementerian memang jadi catatan hitam tersendiri, mengingat maraknya judi online telah merugikan masyarakat luas dan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV.